Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan bahas soal-soal kebidanan tentang PI ya teman-teman, pencegahan infeksi. Buat teman-teman yang mau memperdalam ilmu lagi, latihan-latihan soal tentang pencegahan infeksi, silahkan tonton video ini sampai selesai, jangan ada yang di skip-skip ya teman-teman biar makin paham lagi. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan di like ya teman-teman videonya. Dan buat yang mau request apa ya soal yang akan kita bahas di video selanjutnya, silahkan chat di kolom komentar. Langsung aja ya teman-teman, kita bahas ke soal nomor 1. Langkah cuci tangan urutan kelima menurut WHO yang terbaru adalah A. Usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. B. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. C. Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. D. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. E. Usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan gerakan memutar. Apa nih teman-teman? Sekarang yang terbaru langkah cuci tangan kita menurut WHO ada berapa? Dulu sempat 6, jadi 7. Sekarang yang terbaru kembali menjadi 6 langkah cuci tangan ya teman-teman, menurut WHO. Jadi kita punya 6 langkah. Langkah yang pertama itu apa? Usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan gerakan memutar. Inilah yang pertama. Kemudian yang kedua, usap dan gosok setelah telapakan kita ke punggung tangan secara bergantian. Kemudian yang ketiga, gosok sela-sela jari hingga bersih. Kemudian yang keempatnya, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Belum ada ya? Yang keempatnya itu adalah bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci ya teman-teman. Jadi yang keempat itu mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Ini yang kelima. Yang keenam, baru letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan gitu. Ini yang keenam. Jadi langkahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ditanya adalah urutan yang kelima. Berarti jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Jadi diurutin. Yang pertama kita usap gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan gerakan memutar. Gosok kan setelah dikasih sabun. Habis itu kita usap dan gosok kedua punggung tangannya secara bergantian. Yang ketiga, habis punggung tangan kita ke sela-sela jari. Dari sela-sela jari baru kita ke posisi saling kunci di ujung jari, ya kan? Yang keempat. Yang kelima, putar-putar ibu jari atau jempolnya. Yang keenam baru ujung-ujung jari. Digosok perlahan ujung-ujung jari. Paham ya teman-teman? Baru dicuci bersih. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pengelolaan limbah medis yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh disebut apakah dan harus dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna A. Limbah infeksius dan kuning, B. Limbah infeksius dan hijau, C. Limbah non-infeksius dan hitam, D. Limbah non-infeksius dan hijau, E. Limbah benda tajam dan hijau. Jadi teman-teman, pengelolaan limbah medis itu ada berapa sih jenisnya? Teman-teman harus tahu di situ dulu. Di sini kalau di soal ini kata kuncinya limbah medis tidak terkontaminasi dan cairan tubuh, tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh. Dia masuk di kantong plastik warna apa? Jadi pengelolaan limbah medis berdasarkan jenisnya itu ada 4 ya. Ada limbah infeksius, ada limbah non-infeksius, ada limbah benda tajam, ada limbah cair. Kalau limbah infeksius itu dia pasti terkontaminasi darah atau cairan tubuh ya, darah atau cairan. Kalau non-infeksius itu tidak terkontaminasi
darah atau cairan. Kalau limbah benda tajam itu yang punya permukaan tajam, jarum suntik, terus bekas ampul-ampul ya teman-teman, itu masuknya ke dalam limbah benda tajam. Kalau limbah cair itu apa? Yang berbentuknya cair. Bentuknya cairan. Ya. Bisa darahnya. Ya. Bisa darah. Bisa urin ya. Itu bentuknya cairan. Nah, kalau yang infeksius kita masukkan ke kantong plastik warna kuning. Nih. Kalau non-infeksius kita masuk ke dalam kantong plastik warna hitam, teman-teman. Kalau benda tajam kita masuknya ke safety box. Ya. Kalau limbah cair kita buang ke pojok limbah atau spool hook. Spool hook. Nah, kalau di sini dia tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh, berarti dia adalah non-infeksius. Berarti A dan B salah, teman-teman. Yang E juga salah. Berarti jawabannya antara C dan D. Dia masuk kantong plastik warna apa kalau non-infeksius? Yang hitam. Berarti yang hijau tidak ada. Berarti jawabannya nomor 2 adalah yang C ya teman-teman. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Bidan telah melakukan dekontaminasi alat sampai disterilisasi menggunakan autoklaf 20 menit. Kemudian alat tersebut disimpan dalam wadah bersegel 1 lapis plastik. Jangka waktu yang dilakukan bidan dalam proses penyimpanan alat bertahan berapa lama? A 1 bulan, B 1 minggu, C 2 bulan, D 2 minggu, E 3 bulan. Jadi pertanyaan adalah jangka waktu penyimpanan alat yang sudah disteril ya teman-teman, karena dia sudah steril sampai menggunakan autoklaf 20 menit. Jadi gimana? Jadi ya teman-teman, jangka waktu penyimpanan alat yang sudah disteril itu dibagi 2. Kalau jenis pembungkusnya itu 1 lapis, dibungkus 1 lapis, itu kalau disimpan wadah tertutup dia bertahan 1 minggu. Kalau dia di wadah terbuka, bungkusnya ya 1 lapis, wadah terbuka, maka dia hanya 2 hari teman-teman. Kalau bungkusnya itu double atau 2 lapis, terus disimpan di dalam wadah tertutup, maka waktu penyimpanannya itu 3 minggu. Tapi kalau dia di wadah terbuka, penyimpanannya itu 2 minggu, teman-teman. Nah, dia di sini disimpan dalam wadah bersegel 1 lapis, teman-teman. 1 lapis ya. Maka kalau 1 lapis wadah bersegel itu berarti tandanya dia tertutup dan 1 lapis. Tertutup 1 lapis berarti jawabannya yang 1 minggu. Jawabannya yang B ya teman-teman. Kalau dia wadahnya terbuka tapi 2 lapis, dia bisa 2 minggu. Kalau dia wadahnya terbuka tapi hanya 1 lapis, dia hanya bisa 2 hari. Dipahamin ya, bungkus lapisannya ada berapa, terus dia di wadah tertutup atau di wadah terbuka. Itu akan berbeda jangka waktu penyimpanannya alat yang steril ya teman-teman. Oke, dipahami. Untuk pencegahan infeksi part 1. Kita akan buat lagi soal tentang pencegahan infeksi part 2. Ditunggu video part 2-nya ya teman-teman. Cukup sekian dulu untuk video pencegahan infeksi part 1.